Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Hanum Salsabila dengan NPM 201106311100057 dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan merangkum materi filsafat pendidikan Islam dari pertemuan pertama sampai sebelum UTS. Kemudian yaitu pengertian, kedudukan, dan sumber-sumber filsafat pendidikan Islam. Menurut Al-Farabi bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang mewujud dan bertujuan untuk mencari hakikat pengetahuan yang sebenarnya. Kemudian yaitu kedudukan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan tidak beda dengan filsafat umum lainnya. Kita dapat mengetahui mengenai filsafat pendidikan dari berbagai pengetahuan secara umum sebagai filsafat terapan. Kemudian yaitu kedudukan filsafat pendidikan Islam dapat kita lihat dari berbagai dua perspektif. Yang pertama yaitu perspektif secara linear dan yang kedua perspektif non-linear. Secara keseluruhan untuk mengetahui kedudukan filsafat pendidikan ada beberapa asas pendidikan, yaitu asas pendidikan ekonomi, sosial, politik, sosiologis, historis, dan lainnya. Dan sumber-sumber filsafat pendidikan Islam yaitu sumbernya bukan berasal dari corak liberal, bebas, dan batas etika, tetapi sumbernya yaitu menurut Al-Quran dan As-Sunnah atau dari hadis. Kemudian yaitu ruang lingkup, urgensi, dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yaitu objek dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Ruang lingkup apa saja yang akan dibahas dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Dan ilmu apapun mempunyai objek, dan objek itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu objek formal, dan yang kedua yaitu objek material. Objek material yaitu objek materi, dan objek formal yaitu objek dari sudut pandang ilmu yang dapat dilihat. Secara makro, bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah objek formal, karena filsafat itu sendiri mencari keterangan secara radikal atau mendalam mengenai Tuhan, manusia, alam yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan biasa. Kemudian yaitu urgensi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu untuk membantu para peserta didik akan paham persoalan-persoalan mendasar pendidikan. Kemudian yaitu memungkinkan para pendidik dapat mengevaluasi yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu membekali para peserta didik agar dapat berpikir secara kreatif tentang tujuan pendidikan. Fungsi filsafat pendidikan Islam yaitu fungsi normatif penentu arah, fungsi teori, fungsi spekulatif, dan fungsi kritik, dan memberikan bimbingan dalam mengembangkan suatu sudut pandang yang konsisten secara internal. Kemudian yaitu pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Dalam pendekatan studi filsafat pendidikan Islam ada metode yang harus dilakukan dalam pendekatannya, yaitu metode merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data perkembangan filsafat pendidikan. Kemudian ada 3 asasi dalam dalam metode menyelidiki filsafat, yaitu pertama ada kontemplatif, kedua ada spekulatif, dan yang ketiga ada edukatif. Kemudian pendekatan ini mengalami sebuah perkembangan karena bersentuhan dengan ilmu pengetahuan. Karena pendekatan ini terbagi ke dalam 8 pendekatan, yaitu yang pertama yaitu pendekatan normatif, yaitu pendekatan doktriner, yaitu pendekatan dengan mencari doktrin-doktrin dengan teologisnya adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis.
kedua yaitu pendekatan historis, yaitu dikaji dalam berurutan, yang di dalamnya yaitu berurutan waktu. Ketiga yaitu pendekatan linguistik atau bahasa. Dalam pendekatan ini yaitu merupakan sebuah pendapat atau banyak pendapat yang kemudian dianalisa. Kemudian yaitu pendekatan konseptual. Dalam pendekatan ini lawan dari pendekatan normatif. Dalam pendekatan ini menjawab pertanyaan dan pendekatan ini disesuaikan dengan konteks yang ada. Nah, yaitu pendekatan tradisional, di mana pendekatan ini berbicara atau membahas tentang aliran atau sistem filsafat dalam filsafat pendidikan Islam. Dan keenam yaitu pendekatan filsafat kritis atau terbuka. Dalam pendekatan ini membuka masukan atau peluang. Ketujuh yaitu pendekatan filsafat hermeneutika. Dalam pendekatan ini yaitu mendekati teks dengan sekian asumsi. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan filsafat perbandingan, yang dimana dalam pendekatan ini yaitu mencari kekurangan dan kelebihan. Kemudian yaitu hakikat manusia. Pada hakikatnya manusia dalam filsafat pendidikan Islam diasumsikan sebagai subjek sekaligus objek dalam pendidikan Islam. Kemudian ada 8 prinsip yang menjadi dasar filosofi bagi pandangan pendidikan Islam. Kemudian yang pertama yaitu manusia merupakan makhluk paling mulia di alam ini karena manusia diberikan potensi akal oleh Allah. Yang kedua yaitu kemuliaan manusia atas makhluk lain karena manusia diutus oleh Allah sebagai khalifah atau wakil Allah yang bertugas untuk memakmurkan bumi ini dengan dasar ketakwaan. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk yang berpikir yang menggunakan bahasa dan media. Keempat, manusia sebagai makhluk yang 3 dimensi sama kaki, yang memiliki yang memiliki tubuh, akal, ruh, yang ketiganya mempunyai peran. Yang kelima yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan keturunan. Dan keenam, manusia mempunyai kebutuhan dan motivasi. Dan yang ketujuh, manusia sebagai individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dan yang kedelapan, manusia mempunyai sifat luwes dan selalu berubah melalui proses pendidikan. Kemudian yaitu ciri-ciri pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan merupakan proses pengembangan sikap, kemampuan, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yang ada di masyarakat di mana dia hidup. Yang kedua, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan inteligensi akademik. Ketiga, pendidikan bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi yang lebih penting yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan menyadari tujuan penciptaannya. Pada dasarnya, bahwa pendidikan Islam merupakan proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan masyarakat, pribadi, dan alam sekitarnya. Dan dasar pendidikan diantaranya berkaitan dengan akidah, akhlak, kesinambungan, penghargaan kepada akal, kemanusiaan, dan rahmat bagi semesta alam. Cukup sekian dari rangkuman materi filsafat pendidikan Islam yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.